Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka Yesaya pasal yang ke-6. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat kedua, dan selanjutnya sampai ayat ke-8. Saya memberikan background dari Yesaya pasal 6 ini. Di sana ada tulisan tentang Raja Uzia. Uzia artinya the strength of God, the strength of Jehovah. Uzzi adalah kekuatan. Ya, orang Israel kalau berkata tentang Tuhan selalu mereka berkata Uzzi ma Uzzi, my power and my strength, kekuatan dan kuasa. Mereka sadar bahwa kekuatan itu datang dari Tuhan. Pak Niko berkata kepada saya, manusia itu begitu rapuh. Dia berkata manusia itu cuma seperti rumput, kelihatan sebentar lalu lenyap. Ini firman Tuhan. Seperti uap yang kelihatan sebentar lalu lenyap. Dia katakan seperti awan yang bergerak, berubah, ditiup angin dan hilang. Kita baru saja kehilangan besar saudara Jeremia Rim, dipanggil oleh Tuhan. Tapi saya tahu di balik Yeremia Rim dipanggil oleh Tuhan, maka akan ribuan, saya katakan bahkan ratusan ribu anak-anak muda yang lain akan menggantikan dia. Seperti di sini kita melihat bangsa Yehuda baru saja kehilangan seorang yang sangat hebat, yaitu Raja Uzia. Sebetulnya saudaraku, yang hebat itu bukan Uzia, tetapi Tuhan yang memakai dia. Dia diangkat menjadi raja pada usia 16 tahun. Saudara boleh baca nanti dalam 2 Tawarikh pasal 26 atau 2 Raja-Raja 15. Saudara baca saja di rumah. Usia 16 tahun saudaraku, pertama kali dia mencari Tuhan. Nabi Zakaria mengajar dia tentang the vision of God, tentang penglihatan Allah. Seumur hidup daripada Imam Zakaria dia mengikut Tuhan dengan segenap hati. Dia melakukan segala yang baik seperti Amasya ayahnya. Dan dia membangun yaitu pelabuhan Elat di sebelah selatan daripada Israel. Saudaraku, anak usia 16 tahun bisa apa? Biasanya cuma bisa pacaran, cuma bisa telepon pacarnya. Tapi karena pengurapan daripada Tuhan, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara tahu bangsa Filistin selama berabad-abad selalu menjadi duri dalam daging kepada bangsa Israel. Tetapi dalam pemerintahan Uzia, maka tembok-tembok Gad, kota Asdod, dan tentara-tentara Filistin dihancurkan. Sungguh saudaraku, namanya the strength of God. Tuhan memakai dia. Bukan itu saja saudara, dikatakan ternaknya tidak terhitung. Dia punya banyak sumber-sumber air. Begitu banyak ternaknya. Dia diberkati Tuhan luar biasa. Ekonomi maju, ilmu pengetahuan maju, dan juga ilmu kemiliteran maju. Pada zamannya ada beberapa ahli teknik untuk militer, mereka menciptakan yaitu alat-alat untuk melontarkan batu-batu dari atas benteng. Semacam peluru kendali zaman dulu gitu saudara ya. Lalu firman Tuhan mengatakan pada waktu dia diberkati, dia lupa diri, dia jadi sombong. Kita tahu saudaraku, satu-satunya yang bisa menjatuhkan orang Kristen adalah kesombongan. Iblis dilemparkan dari sorga bukan karena berzina, tetapi karena kesombongan. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Keangkuhan adalah awal dari kejatuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dia jadi sombong. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tidak puas cuma diurapi sebagai raja. Dia inginkan urapan imam. Dia masuk ke bait Allah. Bait Allah itu forbidden, dimasuki, dilarang dimasuki untuk orang-orang yang tidak dikhususkan untuk pelayanan. Hanya imam-imam yang keturunan suku Lewi dan imam-imam yang keturunan langsung daripada Harun, imam besar Harun, yang boleh memberikan ukupan kepada Tuhan. Tapi Uzia lupa diri. Saudara, dia berpikir kalau Tuhan memberkati saya, pasti Tuhan juga memberikan dispensasi. Saya mau beritahu saudaraku, kalau pejabat mungkin memberikan dispensasi, tetapi Tuhan tidak pernah memberikan dispensasi. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah kita adalah Allah yang tidak bisa dibuat permainan dan tidak mau dipermainkan. God is not to be mocked. Allah itu tidak mau dipermainkan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Waktu dia sedang memberikan ukupan, kan bagus saudaraku, bukan berzina loh saudaraku. Bukan berzina, bukan gosip. Kalau orang kanker mulut karena gosip, salahnya sendiri saudaraku. Tetapi orang ini sedang memberikan ukupan. Sementara di tangannya yaitu ada zenser, ada ukupan untuk dupa itu. Imam Asaria dan 80 imam lain berdiri dan berkata, Uzia, perbuatanmu tidak benar. Engkau melanggar firman Tuhan. Dan saat itu waktu dia marah kepada para imam,
Apa yang terjadi? Di dahinya terkena kusta. Mungkin zaman sekarang AIDS. Sakit dan mendadak. Dan firman Tuhan mengatakan, pada akhir hidupnya dia disingkirkan. Dia tidak boleh tinggal di istana. Dia tinggal di rumah isolasi, di karantina. Karena penyakitnya sangat menular. Dan pada waktu mati pun tidak ditaruh di kuburan raja seperti makam pahlawan begitu. Tapi di kuburan biasa, milik raja-raja. Karena dikatakan sebab dia adalah orang kusta. Uzziah the king menjadi Uzziah the leper. Uzziah raja itu menjadi Uzziah si kusta. Pesan daripada Tuhan yang pertama, jangan saudara inginkan pelayanan orang lain. Amin saudaraku. Jangan saudara inginkan pelayanan orang lain. Saya tidak pernah iri kepada pelayanan orang lain saudaraku. Setiap daripada kita mendapat anugerah masing-masing pada Tuhan. Saya ingat ada orang datang pada saya, Pak Arifin kapan rekaman? Kapan Pak Arifin rekaman seperti Pak Niko? Pada waktu Pak Niko dipakai oleh Tuhan, dia pendeta, juga penyanyi. Banyak pendeta-pendeta lain ikut-ikutan saudaraku rekaman. Ya, akibatnya yang beli cuma jemaatnya sendiri saudara. Karena tidak disuruh oleh Tuhan. Saya katakan loh, kalau saya ini rekaman, wah bisa gawat ini. Buktinya saudaraku, baru-baru ini saya direkam di SCTV untuk khotbah. Nanti bulan Januari, minggu kedua SCTV dikeluarkan siaran itu. Maka mereka sangat sibuk saudara. Waktu saya akan direkam tuh lama sekali nggak direkam-rekam. Dan saudara tahu, disorot lampu itu kan panas. Saya lihat kenapa ini nggak direkam-rekam. Akhirnya dengan berkeringat bagian audio datang pada saya. Pak Arifin, apa memang suaranya serak? Saya jawab saudara, ya memang begini. Oh, kenapa saudara? Dia utak-atik saudaraku, alat-alat rekamannya. Wah ini potensiometernya, echonya kok jadi rusak mendadak. Nggak tahunya memang suara saya begini. Bayangkan saudaraku, kalau saya rekaman tidak ada yang bisa ngerekam saudara. Karena itu saya tidak pernah iri kepada karunia orang lain. Tuhan itu baik saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi pada waktu Uzziah masih menjadi raja, semua mata tertuju kepada dia. Karena mereka mengira inilah wakil daripada Allah. Firman Allah mengatakan, in the year King Uzziah died, I saw the Lord. Justru pada saat Raja Uzziah mati, dipanggil oleh Tuhan. Pada satu Nabi Yesaya melihat Tuhan. Dia melihat raja yang miliaran kali lebih besar. Berjuta-juta miliar lebih besar dari Uzziah. Yang dengan hembusan nafasnya saja bisa membinasakan semua orang fasik. Dan dia melihat Tuhan Yesus. Allah yang kelihatan, Allah yang menyatakan diri adalah Yesus Kristus. Saya berdoa pada hari Natal ini, jangan melihat anak dalam malaf. Anak dalam malaf itu di saudara palungan. Lihatlah the Son of God di tahtanya yang tinggi dan menjulang. Amin saudaraku. Ujung jubahnya saja memenuhi bait suci. Bait suci itu lambang kemegahan manusia yang paling top, yang paling dibangga-banggakan oleh orang Israel pada saat itu. Ujung jubahnya saja cukup untuk memenuhi bait suci. Saudaraku, alam semesta ini begitu besar. Galaksi yang terdekat itu tidak jauh saudaraku, cuma 2 juta tahun cahaya. Masih banyak lagi yang tidak ternilai saudaraku. Dan saya mau beritahu, Tuhan bukan di dalam langit. Langit ada di dalam Tuhan. Amin. Begitu besarnya Allah kita saudara. Begitu luar biasanya Allah kita. Dan matanya tercelik. Dan dia melihat kemuliaan Tuhan saudara. Bukan cuma dia melihat Tuhan. Dia melihat para serafim. Pada siang hari ini saya mengajak saudara belajar tentang para serafim. Ada 2 macam makhluk saudaraku. Memang banyak makhluk surgawi, tapi yang banyak disebut pertama adalah kerubim. Kerubim itu makhluk surgawi, ada sayapnya 2. Kadang-kadang kalau malaikat tidak pakai sayap saudara, tetapi dalam rupa seperti manusia, menampakkan diri. Tapi kerubim sayapnya 2. Dan kerub itu selalu berhubungan dengan knowledge, dengan pengetahuan. Dan pada waktu Taman Eden dijaga supaya tidak dimakan pohon kehidupan itu oleh manusia, maka dikatakan kerub itu memegang pedang yang berkilat-kilat. Jadi kerub itu bukan saja berbicara soal knowledge, tetapi juga berbicara soal otoritas, power, kuasa. Dia menyandang pedang. Tetapi ini ada serafim. Serafim ini kerjanya memuji dan memuliakan Tuhan.
Serafim itu berasal dari perkataan seraf, artinya makhluk yang menyala. Amin. Bentuknya itu seperti warna api. Saudara bisa lihat warna api, tembus pandang, merah, kuning, hijau, seperti itu saudara. Dan makhluk-makhluk ini memuji Tuhan dengan cara yang luar biasa. Saudaraku, pemandangan itu mencengangkan Yesaya. Sebelumnya Yesaya sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan, sudah melayani Tuhan. Dalam Yesaya pasal 1 sampai pasal 5. Dia selalu berkhotbah, celakalah kamu. Dia berkata pada bangsa Israel, celakalah pemabuk, celakalah orang yang berzina, celakalah orang yang bertobat. Banyak khotbahnya bagus sekali saudaraku. Salah satu khotbah yang terbagus adalah Yesaya pasal 1. Saya boleh catat ayat ini penting sekali. Yesaya pasal 1 ayat 19 dan 20. 18 sampai 20 saudara. Dia sudah melayani Tuhan saat itu. Tetapi pada waktu dia melihat para serafim, dia lebih lagi terdorong untuk melayani Tuhan. Kalau orang berdosa bertobat dalam pelayanan kita, itu sudah bagus. Tapi kalau sampai pendeta bertobat, saudaraku, itu lebih bagus lagi, saudaraku. Amin. Yesaya 1 ayat 18, mari kita baca 1, 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayat 19 perhatikan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudaraku, kalau orang dihapus dosanya, dia menjadi orang yang taat. Manusia itu mulai kecil sifatnya suka memberontak. Di sini dikatakan kalau menurut dan mau mendengar. Mau mendengar itu adalah sikap hati. Saudara bisa saja waktu kecil diperintah oleh ayah saudara. Saudara nggak seneng, ngomel tapi dikerjakan. Ya, itu menurut tapi tidak mau mendengar. Syaratnya menurut dan mau mendengar, berkat datang. Amin saudaraku. Menurut dan mau mendengar. Saya belajar dari Bapak Gembala saudara, Pak Niko. Waktu rekaman kaset yang pertama, Kuasa Darah Yesus. Temanya itu dia dapat dari Tuhan. Saya datang sama dia, Pak Niko, Tuhan menyuruh Anda ciptakan lagu tentang darah Yesus. Dia katakan baik. Seorang ibu di Bandung datang pada dia, Pak Niko, Tuhan bilang ciptakan lagu tentang darah Yesus. Dia katakan baik. Dia masuk, dia berdoa dan dia mendapatkan lagu itu. Saudara, waktu akan rekaman, suaranya dalam kondisi paling low. Dia dalam keadaan sakit, suaranya dalam keadaan nafasnya tersenggal-senggal. Dengarkan rekaman itu. Tetapi saya katakan itu salah satu rekaman yang terbaik, yang sampai dengan saat ini saudaraku dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tidak ada rekaman yang terus diulang-ulang didengarkan seperti lagu-lagu itu. Saudaraku, karena apa? Karena dia taat. Dia tidak mengandalkan suaranya. Suara Pak Niko bagus ya, kayak The Bee Gees saudaraku ya. Tapi saya kira karena urapannya saudaraku, karena pengurapan itu. Banyak orang suaranya lebih bagus secara teknik vokal, tetapi karena tidak ada anugerah Allah, nothing happen. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita kembali. Makhluk ini adalah makhluk yang menyala-nyala. Arti yang lain adalah seperti ular berbisa. Ular berbisa itu kekuatannya di mana? Bukan pada warnanya, bukan pada tubuhnya, tetapi pada gigitannya. Kalau dia menggigit orang bisa mati. Tapi ini arti terbalik. Orang Kristen itu kekuatannya pada mulutnya. Amin saudaraku. Tapi bukan bisa yang keluar. Yang keluar justru obat. Amin saudaraku. Saudara telepon orang, bukan mengabarkan gosip saudaraku, ngabarkan gospel. Nah saudara memberikan obat bagi luka hati orang. Setiap kali saya berdoa, Tuhan, setiap saya ketemu orang, biarlah omongan saya ini jadi berkat untuk setiap orang. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang membedakan satu hamba Tuhan dengan yang lain? Saya kira yang paling membedakan saudaraku adalah temperatur rohani di dalam orang itu. Amin. Ada yang temperaturnya 37 derajat. Orang dekat dia rasanya biasa-biasa saja. Ada yang 50 derajat saudaraku. Tapi ada yang mendidih saudara. Ada yang 100 derajat. Ada sebuah lagu Pentakosta lama. Sudah lama kali dinyanyikan. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku, mendidih, 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 mendidih gitu saudara. Saya kira bagus lagu itu. Karena banyak orang Kristen saya lihat seperti freezer saudaraku. Ya. Oh, tidak ada efeknya pada orang lain. Saudara, ada beberapa ayat yang saya mau tunjukkan bahwa kita ini penting melayani Tuhan dengan semangat. Semangat dalam bahasa
Yunani Jo, bukan, kalau Zoe itu kehidupan, Jo itu semangat. Dari perkataan itu jadi zeal atau orang zelot. Orang zelot itu orang Yahudi yang fanatik luar biasa, itu disebut zelot. Saudara bayangkan, mari kita lihat Roma pasal 12 ayat 11. Berapa banyak saudara rindu dipakai Tuhan secara luar biasa? Berita ini hanya bagi orang yang sungguh-sungguh. Coba angkat tangan. Siapa yang sungguh rindu dipakai oleh Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Jangan gini membeli, yang gini loh saudara. Oh, ini berapi-api tuh gini loh. Aduh. Istri saya itu bilang, kamu ini kok sembarang kok ngotot. Nyanyi ngotot, nari ngotot, melayani Tuhan ngotot. Saya bilang harus begini, amin. Haleluya. Padahal dia share sama saya gara-gara itu loh saudaraku. Saya ingat dulu ya. Dia bilang sama saya, nama saya, panggilan saya itu Men, katanya, jangan sering-sering datang dong, papi marah, katanya, seminggu sekali saja. Oh, saya dibilang seminggu sekali, satu hari saya datang 3 kali, saudaraku. Rasain. Roma 12 ayat 11, saudara. Hai dengar anak-anak Tuhan, nama Tuhan, kita baca ini. Roma 12 ayat 11, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu apa? Kendor. Amin saudaraku. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang satu rahasia lagi dari kehidupan seorang hamba Tuhan, itu Apolos. Kisah Rasul 18 ayat 21. Bukan 21, ayat 25. Boleh dibaca ayat 24 supaya saudara tahu backgroundnya. Kisah Rasul 18. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama siapa? Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan apa saudara? Bersemangat. Ini Jo, fervent, menyala. Umpama arang itu marong saudaraku ya. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Apa yang membedakan bangsa Jepang daripada suku-suku lain, bangsa lain di Asia ini? Kenapa mereka begitu maju? Saudara, mereka kalau niru itu lebih bagus dari aslinya. Mereka niru lagu dari Betani Jakarta, Soraklah Haleluya. Mereka terjemahkan bahasa Jepang. Untuk Pak Niko bukan pedagang, jadi nggak pakai copyright, saudaraku. Ya, boleh terjemahin toh dari Tuhan, amin. Dan pada saat itu sudah tahu, mereka barusan ada KKR, beberapa rekan-rekan dari Jakarta datang ke sana. KKR-nya tidak lama, saudara, cuma 9 jam saja. 9 jam, saudara, KKR-nya 9 jam. Dan kalau nyanyi, itu yang membedakan mereka daripada yang lain. Mereka sekarang ini baru tidak sampai 1% orang Kristen. Tapi 1% orang Kristen yang marong seperti ini. Tidak lama lagi kita akan dengar Jepang akan penuh dengan kemuliaan Allah. Kita akan lihat hamba-hamba Tuhan dari Jepang, saudaraku. Orang Indonesia jangan tepuk tangan dulu. Mereka belajar dari Indonesia. Indonesia harus lebih bagus dari Jepang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi kalau tepuk tangannya kayak gelintir onde-onde itu tidak bisa, saudaraku. Yang semangat, saudara. Saya ingat ada satu cerita lucu, saya perlu ceritakan pada saudara. Satu hari saya menghadiri pernikahan, saudaraku. Adat ya di daerah kami di Surabaya. Tetangga kami menikah dan saya datang ke sana. Yang paling depan itu dengan irama, saudaraku, ning nong ning gong ning nong ning. Ning nong ning gong ning nong ning, lagunya gitu saudara. Saya tunggu sampai keringetan saudaraku, sampai batik. Aduh, kok lama sekali. Apa keselio pengantinnya kok tidak masuk-masuk. Lama akhirnya saudaraku, rombongan itu pun datang. Yang paling depan kakeknya saudara, dengan keris di sini. Dan pada waktu dia jalan tuh ngikut irama ning nong ning. Kakinya gini loh saudaraku. Nggak kelihatan saya gini loh. Ning nong ning gong. Nah gong itu berapa detik? Ning nong ning. Lama, pantesan saudaraku. Lama sekali dari pintu masuk sampai ke dalam itu kira-kira 15 menit sampai setengah jam saudara. Yang lucu itu di belakangnya itu ada cucunya saudaraku. Jadi rupanya kakek paling besar sama cucu pertama. Anak kecil ini
pakai belangkon, pakai sorjan, saudaraku, pakai sarung. Tapi di balik sarungnya dia pakai celana jeans, pakai sepatu Reebok, saudaraku. Waktu ning nong, ini biasa dengar hard rock, saudara. Kakinya gini, saudaraku. Ning nong, ning. Aduh mbak, kok gak lewat-lewat gitu. Saudara, kesabaran itu baik. Tapi kalau ning nong ning gong, saudaraku, lapan Indonesia penuh kemuliaan Allah. Orang Kristen harus semangat, amin. Katakan pada temanmu, semangat dong. Beri salam pada kiri kanan saudara. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita, amin. Istri saya itu sayang sama saya, tapi dia sering godain saya. Kamu itu over energik, katanya. Gak apa-apa, mau suami loyo. Ku cium engkau istriku. Slow motion. Kan enak kayak sekarang. Amin, saudaraku. Saudara, para serafim ini selain warnanya begitu menarik, selain melayani Tuhan dengan semangat, saudaraku, menyala-nyala. Saya sering dengar begini. Saya sering pergi gereja, tapi yang edan-edanan kayak kamu tuh kok enggak ada, katanya. Ya, saudaraku, Roh Kudus, di mana Roh Kudus bekerja, pasti memuji Tuhan, semangat. Amin. Oh, saudara, saya ingat satu kali saya pelayanan di Palopo, agak santai sedikit, enggak apa-apa ya. Di Palopo sudah 8 jam dari ujung pandang berkilo-kilo sampai sana. Pemimpin pujiannya, dia ini sebetulnya militer, saudara, tapi mungkin dia kurang gizi atau gimana. Mimpinya pujian gini, saudaraku. Dalam Yesus kita bersaudara. Mimpinya pujian gini, saudara tahu. Jemaatnya mangkal, saudaraku. Mereka nyanyi sih, dalam Yesus. Akhirnya dia cepat ikut, saudaraku. Aduh. Saya panggil, Pak, boleh diganti, Pak? Diganti anak-anak Surabaya, sudah tahu. Surabaya itu, saudaraku. Amin. Melayani Tuhan harus seperti itu. Setuju enggak, saudaraku? Setuju ya? Haleluya. Saudara, kita lihat serafim ini. Kalau tadi saya katakan kerubim itu punya pengetahuan, punya kuasa. Banyak orang Kristen semacam itu. Punya pengetahuan hebat. Koleksi kaset komplit, saudaraku. Video apalagi, ya. Tapi Tuhan mau kita melayani Tuhan dengan kasih kepada Tuhan. Api ini adalah api kasih kepada Yesus. Amin, saudara. Waktu saya pacaran, saya ingat. Oh, istri saya di daerah utara, saya ada di selatan, saudara. Tetapi demi si dia, saya naik sepeda motor, saudara. Ya, nunggu di depan kelasnya. Padahal kalau ke rumah naik becak tidak sampai 10 menit, saudaraku. Tapi demi kasihku yang menyala-nyala, tak antar naik sepeda motor, saudaraku. Ya, saudara, apa masih begitu setelah menikah? Setelah menikah, pergi dulu saja sendiri. Mau ke dokter, ada seorang istri nangis. Pak Arifin, kenapa bu? Suami saya, masa saya ke dokter kandungan suruh pergi sendiri? Sakit hatiku, katanya. Dulu waktu pacaran, saudaraku, nggak minta diantar. Mau diantar kemana? Sampai ke ujung langit, kok antar, katanya. Nggak nyindir nih, saudara. Bapak-bapak bertobat. Amin. Bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu bertobat juga. Saudara, mereka punya 3 pasang sayap. Amin. Ada 6 sayapnya. Yang 2 dipakai untuk menutup mukanya. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan itu suci. Amin. Takut akan Tuhan itu suci. Saya katakan, kalau saudara mau melayani Tuhan sampai orang lain terkena efek dari kehidupan saudara, ada radiasi, ada kemuliaan Allah yang memancar hidup saudara, harus melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan. Amin. Saudaraku yang kasihan Tuhan, tidak banyak orang takut akan Tuhan, tidak banyak. Padahal dalam Alkitab itu salah satu titel daripada Ayub. Ayub itu punya 4 titel, saudara. Ya, dia itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu titelnya Ayub. Saleh, jujur, ya, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Karena itu dia diberkati, saudaraku. Dia bukan Kristen biasa. Dia Kristen yang punya 4 titel, saudaraku. Orang yang takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan luar biasa. Dan itulah para serafim, mereka menutup mukanya. Saudaraku, banyak orang bertengkar. Kenapa? Muka saya mau ditaruh di mana?
Tahu saudaraku. Ya taruh aja sendiri di stadion kayak banyak orang. Mukaku ditaruh di mana? Kurang ajar orang itu. Muka saya mau ditaruh di mana? Ya bingung toh saudaraku. Ya. Sudah tahu bagaimana serafim melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan. Kedua, serafim itu melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Saudara, seorang raja akan mempengaruhi seluruh kerajaannya, betul? Uzia mempengaruhi seluruh kerajaannya, dan Raja Yesus mempengaruhi seluruh kerajaan sorga. Amin. Dan salah satu dari Spirit of Christ, Roh Kristus yang paling nyata adalah humility, kerendahan hati. Suatu hari diadakan perlombaan siapa orang paling rendah hati di dalam jemaat. Lalu setelah mereka mencari, oh ibu itu loh, kalau ketemu orang nunduk 90 derajat, nggak ada omongnya, selalu senyum. Ibu itu dipilih jadi juara. Lalu pada hari Natal itu diumumkan, Ibu A mendapat trofi juara kerendahan hati di dalam jemaat. Ibu ini maju ke depan. Begitu dia menerima trofi itu, MC berkata, kejuaraan kerendahan hati, trofi ini ditarik kembali karena ibu ini mendadak tidak rendah hati lagi. Orang yang merasa rendah hati itu sombong, saudaraku. Amin, saudaraku. Nangkep enggak? Orang kalau merasa dia itu rendah hati, justru orang itu sombong. Wah, aku nih loh rendah hati, ayo sombong, saudaraku. Ya, saya perhatikan orang Farisi itu kalau kebaktian ditonjolkan, aku puasa 2 kali seminggu. Kamu kalau sembahyang berapa lama? 1 jam. 1 hari berapa jam? 5 menit. 5 menit. Aku 5 jam 10 menit. Sombong, saudara. Yang ditonjolkan itu roh agamawi, saudara, ya. Tetapi kita melihat bagaimana pada waktu saya pergi ke Bethlehem, ada satu yang menarik buat saya, yaitu pintu gerbang masuk ke gereja di Bethlehem yang sebentar lagi akan dirayakan besar-besaran. Pintunya itu bukan pintu biasa bagi saudara, tapi cuma sebuah lubang, tingginya kurang lebih cuma 1 meter. Bagaimana masuk ke dalam situ? Harus menunduk dan setengah merangkak masuk. Raja-raja pernah lewat sana. Bukan cuma orang Kristen, orang Katolik, bukan. Raja-raja yang lain juga, saudaraku. Hak perdana menteri, menteri-menteri, orang-orang besar, orang kaya, orang hebat. Semua kalau mau ketemu Yesus harus merendahkan diri. Amin, saudaraku. Harus merendahkan diri. Hari ini kalau ada yang merasa aku hebat, aku dipakai oleh Tuhan, hati-hati saudaraku ya. Hati-hati. Karena serafim melayani dengan menutupi kakinya. Kaki menurut orang Oriental adalah sesuatu yang tidak layak dipertontonkan. Ya, bayangkan saudaraku. Ya, kalau kita mau ketemu pejabat pakai rok mini. Misalkan ketemu Bapak Presiden, apa ibu pengusaha pakai rok mini. Kadang-kadang ada yang mini, saudaraku. Ada loh, saudaraku ya. Tentu saja tidak pantas. Amin, saudaraku. Saudara akan pakai pakaian yang sopan. Saudara yang kasihan Tuhan, mereka ini juga melayani dengan ketaatan. Mereka yang sepasang sayap dipakai untuk melayang-layang. Saya ajak saudara melihat kehidupan daripada Maria di dalam Lukas pasal pertama. Lukas pasal pertama kita baca ayat 38 sampai dengan 45. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba, garis bawahi, hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberikan shalom. Salam itu shalom. Irene, bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah shalom. Bukan cuma damai sejahtera, tapi juga berkat, kelimpahan, kemenangan, keselamatan, perlindungan. Itu semua tercakup dalam perkataan shalom itu tadi. Dan ketika Elisabeth mendengar shalom dari Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Perhatikan jumlah daripada makhluk yang menyala-nyala itu, serafim itu, saudara.
yang melayani Tuhan dengan kasih kepada Tuhan, yang berseru bukan cuma hari Minggu tetapi siang dan malam, bukan cuma di depan pendeta atau sesama saudara seiman, tetapi sepanjang hidupnya, lifestyle-nya memuji-muji Tuhan, berseru seorang kepada seorang. Garis bawahi, di dalam Yesaya pasal 6 dikatakan bukan berseru kepada Tuhan tetapi berseru seorang kepada seorang. Saudaraku, di dalam Alkitab salah satu tugas jemaat adalah saling melayani. Amin. Saudara, nanti saya beri pekerjaan rumah, cari semua ayat-ayat yang berhubungan dengan saling. Hendaklah engkau saling mengampuni, hendaklah engkau saling menerima, saling tolong menolonglah, saling menanggung bebanmu, ya, saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi engkau. Ayatnya banyak sekali, saudaraku, banyak sekali tentang saling melayani ini. Apa yang indah, saudaraku, di dalam gereja Tuhan? Yang indah adalah persekutuan. Saya tadi ketemu saudara kekasih saya, sudah lama tidak ketemu, Koko Joni Pandra. Waduh saudara, saya peluk dia. Bukan karena kita homo loh saudaraku, tapi karena kita saling mengasihi. Amin saudaraku. Begitu ketemu hatinya nyes gitu saudara. Enak sekali. Saudara yang kasih Tuhan, yang indah di dalam gereja ini adalah persekutuan. Amin. Itu perlunya saudara ikut family altar. Kalau di gereja jaraknya jauh saudaraku, tapi di dalam family altar saudara bisa saling memperhatikan. Salah satu praktek di Denpasar adalah saling memperhatikan di tengah-tengah jemaat. Ada seorang jemaat tukang gado-gado, saudaraku. Ya, tukang gado-gado ini dia selalu ngangkat dagangannya. Dan saudara-saudara yang lain dalam persekutuan itu melihat, ayo kita kumpul uang, kita belikan gerobak. Mereka kumpulkan uang, belikan gerobak. Dia tidak lagi mikul, sekarang didorong. Dulu gado-gado cuma bisa ngangkat sedikit, sekarang banyak, saudaraku. Saudaranya diberkati Tuhan. Nah itu saudara, itu baru namanya kekristenan. Amin saudaraku. Itu baru namanya kehidupan saling dibagikan. Seorang kepada yang seorang. Penting sekali saudaraku, apa yang keluar dari mulut mereka? Saling memberkati. Kita melihat contoh daripada Maria dan Elizabeth. Waktu itu Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Waktu diberitahu, engkau akan melahirkan Yesus. Dia tidak langsung bilang sama malaikat, malaikat, kamu kan pelayan di sorga. Yang aku kandung nih Yesus. Semir dulu dong sepatuku. Nah gitu saudaraku ya. Dia tetap hormat pada malaikat saudara. Maria ini tahu, dia ini manusia biasa. Yang membuat dia jadi luar biasa, karena Yesus ada di dalam dia. Saudara dan saya orang biasa. Hanya karena ada Roh Kudus di dalam kita, kita menjadi orang yang berarti. Amin. Pada waktu itu firman Allah mendengar. Dia mendengar bagaimana saudaranya diberkati. Elizabeth diberkati saudaraku. Elizabeth diberkati, apa yang terjadi? Dia ikut bersukacita. Dia mendengar saudara diberkati, sukacita, bukan dengki saudaraku, bukan benci. Tetapi dia ikut bersukacita. Firman Allah berkata, segera dia pergi. Dalam bahasa Inggris, with haste, dengan cepat-cepat, dengan tergesa-gesa, dia pergi ke rumah Elizabeth untuk share, untuk menikmati sukacita dari keluarga itu. Dan waktu ketemu mereka saling memberkati. Shalom. Waktu dia mengucapkan shalom saudara, berkat Allah terturun atas Elizabeth. Dan juga Elizabeth saling memberkati. Ini penting saudara. Apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Amin saudaraku. Panggil dia sayangku, wonderful. Kadang-kadang tak panggil kucing, dia ngamuk saudara panggil kucing saudaraku. Pokoknya saya ucapkan kata-kata yang positif kepada dia. Amin. Iya, saya panggil dia beautiful, saya panggil dia sayangku. Otomatis hubungan kita jadi harmonis. Amin. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kok diam semua? Suami-suami, engkau panggil istrimu apa? Kebetulan ada jemaat kami namanya Angok, saudaraku yang perempuan. Suami itu panggil, lu manggil istri lu apa? Ya gitu pak, ngok. Katanya, waduh, nggak apa-apa juga kalau di Jakarta ngok itu artinya mencium kan, saudaraku, nggak apa-apa. Saya bilang yang mesra dikit gitu loh, panggil meme ke sayangku, ngok. Saya melatih jemaat untuk mesra sama istrinya. Amin saudaraku. Kalau tidak mesra nanti sama istrinya orang lain, saudara, repot saudara. Dan kita lihat bagaimana mereka saling melayani. Pada waktu Maria mengucapkan shalom itu, anak yang di dalam kandungannya melonjak kegirangan. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Setelah penuh Roh Kudus, dia bernubuat. Dia katakan apa? Oh, berbahagialah mereka yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan terlaksana. Saudara, indah sekali kalau kita di antara saudara saling mengasihi. Saya dengan Pak Niko saling mengasihi. Kita ambil waktu untuk telepon, untuk ketemu, berdoa bersama.
Saudara, itu penting sekali, saudara. Itu penting sekali. Dan saya merasakan persekutuan ini sesuatu yang luar biasa. Cuma saya ada satu pengalaman kurang enak soal cium kudus, saudaraku. Alkitab ada mengatakan saling memberi hormat dan saling memberikan dengan cium kudus. Saudara tahu orang Timur Tengah, pria dengan pria saling mencium. Seperti saudara lihat Yasser Arafat itu ya. Satu hari ada seorang saudara, hobinya cium kudus. Kumisnya itu, saudaraku, kayak sikat WC, saudaraku. Dan yang paling mengerikan, dia ini orangnya mudah nangis. Kalau nangis tuh enggak apa-apa, keluar lem kastolnya, saudaraku. Aduh, saya ingat pengalaman pertama saya dicium dia. Ngeri, saudara. Ada lem kastol lagi di pipi saya, saudara. Aduh, kalau dia datang, wah saya ingat, kedua kali dia datang, Pak Arifin, dari depan, Pak Arifin, haleluya brur. Dia datang, saudaraku. Wah, saya cari meja, saudaraku. Dia dekati saya putar-putar begini, saudara. Aduh, soalnya kena itu tadi lem kastol itu, aduh bisa gak makan 2 hari, saudara. Tetapi ada persekutuan yang indah. Dia rupanya ngerti, saudaraku. Dia pesuti dulu, baru dia rangkul saya. Ada pengalaman indah dengan bapak ini. Lalu anaknya datang, saudara, ke rumah saya. Pak Arifin, bapak loh, kalau nangis kok sampai begitu ya? Apa orang Kristen seperti begitu? Oh, saya bilang, jangan menghakimi. Kamu kan belum ketemu Roh Kudus. Apa sih Roh Kudus? Katanya. Sudah, masuk ke kamar saya. Berlutut, saya bilang, Tuhan Yesus, nyatakan dirimu lewat rohmu yang kudus. Saya baru ngomong begitu, saudara. Orang ini teriak lebih keras dari bapaknya, saudaraku. Wah! Lalu lehernya dicekik sendiri, saudara. Lehernya ada dicekik sendiri. Dia dulu pernah dibaptis di laut. Dia ikut ilmu namanya Sangkan Paraning Dumadi. Itu membuat dia tidak bisa kenal Tuhan, saudara. Waktu dicekik itu kami berdoa dilepaskan. Saudara tahu, dia itu dulu tukang gambar saya. Sekarang karena karunia Tuhan sudah lulus jadi insinyur. Lulus jadi insinyur, dia sekarang menjadi gembala pendeta GBI Betani di Bojonegoro. Allah kita luar biasa, bukan? Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Karena saya hidup selalu menyala-nyala melayani Tuhan, orang lain jadi ingin melayani Tuhan, saudara. Hati-hati aja neng-nong ninggung. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, saudara yang kasih Tuhan, para serafim ini melayani Tuhan dengan kenal siapa Tuhannya. Mereka pertama katakan holy, holy, holy. Alkitab berkata kalau Allah itu ngomong 2 kali, itu sesuatu yang penting sekali. Tuhan Yesus kalau serius, dia bilang, aku ini serius loh. Dia selalu serius, tapi kalau dia bilang, aku ini sangat serius, dia selalu berkata, sesungguhnya. Dalam bahasa Inggris, verily, verily. Dia selalu berkata demikian. Tetapi seluruh Alkitab, kita tahu Tuhan manggil Samuel 2 kali. Samuel, Samuel, 2 kali, itu berarti minta perhatian. Tetapi cuma ada 1 kata diucapkan 3 kali dalam Alkitab. Itulah holy, holy, holy. Amin, saudaraku. Allah Bapa itu holy, Allah Putra itu holy, Allah Roh Kudus itu holy. Bahkan Roh Kudus adalah the spirit of holiness, roh kekudusan. Terus tahu bahwa Allah yang kita layani adalah Allah yang kudus. Serafim juga berkata Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Ini terjemahan yang keliru daripada Lord Sabaoth atau Tuhan bala tentara surga. Dia melihat Tuhan itu bukan sebagai satu makhluk yang lemah. Sering Tuhan digambarkan seperti Santa Claus. Sudah tua jenggoten, saudaraku, jalannya meyek-meyek begini, dianggap sudah tidak up to date lagi. Salah, saudara. Waktu Yesaya melihat Tuhan, dia melihat Tuhan yang memakai pakaian perang, saudara. Sehingga dia sebutkan Tuhan bala tentara surga, dan sekitar dia malaikat-malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, yang semuanya siap untuk berperang. Untuk apa? Menghancurkan kuasa kegelapan. Tuhan yang kita sembah adalah the deliverer. Arti nama daripada Yesus adalah juru selamat, dan itu tidak berubah. Saya nggak tahu masalah saudara apa, masalah bisnis, masalah keluarga, anakmu dicengkram setan. Yesus tidak berubah, dia adalah pembebas, dia adalah juru selamat, dan dia adalah Tuhan semesta alam yang dilihat oleh Yesaya. Allah yang kudus, Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang bisa dipercaya, dan Allah yang kuat dan kuasa dan mau membebaskan keluargamu. Amin. Yang ketiga, serafim berkata, seluruh bumi
He is the God of the whole earth. Dia Allah seluruh bumi. Banyak orang mengira bahwa Roh Kudus itu kuat di beberapa daerah saja di Indonesia. Saya mau beritahu, Roh Kudus tidak terbatas. Makin dibendung, makin melimpah, saudaraku. Amin. Ada banyak orang khawatir, bagaimana nanti bulan April ada berita gini. Saya ketawa, orang tidak kenal siapa Tuhannya. Amin. Kalau belum dibendung cuma ada di sungai, saudaraku. Tapi kalau dibendung jadi banjir bandang, saudaraku. Wah, semuanya akan disapu penuh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, sekarang ini ada namanya 1040 window. Di bulatan bumi ini ada lintang utara, 10 derajat lintang utara, 40 derajat lintang utara, yang isinya negara-negara yang paling sedikit menerima Injil dan yang menolak Injil. Sebutannya 1040 window. Tapi saya percaya, saudaraku, bumi ini tidak terbagi-bagi. Tuhanlah yang memiliki bumi dan segala isinya. Saya percaya tidak lama lagi pencurahan Roh Kudus akan terjadi besar-besaran, saudaraku. Ya, saudaraku, bahkan 1040 window akan ditembus dan penuh dengan kemuliaan Allah. Barang siapa bisa membayangkan Tiongkok sekarang punya perkembangan kekristenan yang paling cepat di dunia? Siapa bisa membayangkan? Dulu cuma 5 juta orang Kristen lemah, orang Kristen yang teler, tetapi karena penganiayaan justru sekarang, saudaraku, lebih 75 juta orang Kristen lahir baru penuh Roh Kudus, sungguh-sungguh, saudara. Mereka menyala-nyala. Saya pernah lihat video orang Kristen di Tiongkok berdoa. Waduh, saudara, kalau berdoa medeni, saudaraku. Kalau berdoa, saudaraku, saya lihat video itu saya rasa diri saya kafir, saudara. Benar, mereka kalau berdoa. Pendeta Samuel Doktorian cerita, satu hari dia dengar orang Tiongkok berdoa. Dan waktu mereka berdoa, saudaraku, ya mungkin juga keluar umbelnya, keluar air mata, tidak peduli, saudara. Mereka berdoa 3 jam. Kamu berdoa untuk apa? Berdoa untuk perdamaian di Yerusalem. Berdoa untuk orang Israel, orang Arab yang ada di sana, semuanya penuh dengan Roh Kudus dijamah Tuhan Yesus. Mereka berdoa tidak untuk dirinya sendiri. Mereka sudah tingkatannya lebih tinggi dari Kristen di Indonesia. Mereka berdoa berapi-api, saudaraku. Dan saya kalau melihat itu, saudara, saya rindu kita semua mengalami, saudara. Saya rindu seperti orang Korea. Waktu saudara Jung Il Kuk saya kenal pertama kali, dia kalau semangat, saya rasa diri saya 0 derajat dibandingkan orang ini. Ini baru 100 derajat ini, saudaraku. Saudara, mau menyala-nyala di hadapan Tuhan? Mau enggak, saudaraku? Serafim ini tahu siapa yang mereka layani, dan mereka melayani dengan iman. Mereka berkata, seluruh bumi akan penuh kemuliaan Tuhan. Saya heran setiap kali orang tanya sama saya, apa enggak berat di Bali? Apa enggak berat di Lombok? Saya heran dengan pertanyaan semacam itu. Mereka kira saya punya semacam power yang bisa mengerjakan sesuatu. Tapi saya lihat diri saya cuma seperti pipa. Saya lihat diri saya cuma seperti selang. The power belongs to God. Dan saya percaya tidak ada sesuatu pun bisa membatasi kuasa Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah mata kita tercelik hari ini. Kita berkata, keluargaku akan penuh kemuliaan Allah. Seluruh keluargaku akan penuh kemuliaan Allah. Berapa banyak saudara percaya? Layani Tuhan dengan iman, saudaraku. Haleluya. Para serafim melayani Tuhan dengan kuasa. Amin. Yang satu lagi mereka perkenalkan, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Saudaraku, kita mewakili Allah yang mulia. Biarlah kehidupan kita menunjukkan kita melayani Allah yang mulia. Amin, saudaraku. Bukan Allah yang sembarangan, bukan Allah cecere, bukan Allah yang murah-murahan, tapi Allah yang mulia. Allah yang mulia, saudaraku. Mereka melayani Tuhan dengan kuasa. Alas ambang pintu bait Allah bergetar dan penuh dengan asap. Ada orang tanya saya, Pak Arifin, apa rahasia pelayananmu? Saya kira sederhana sekali. Begini, pertama, saya tahu nih saya cuma rumahnya Allah. Amin. Roh Kudus tinggal di sini. Kalau saya doakan orang, saya tidak mengerahkan tenaga dalam. Seperti saya itu punya luekang, saudaraku. Ada orang saya lihat mau berdoa tarik napas 7 kali. Dikira saudaraku, si Jin Kui, saudaraku. Dikira Shaolin. Bukan, saudara. Kita kosongkan diri sama sekali. Maksudnya, bebaskan saja, tumpang tangan.
Saya dulu waktu baru bertobat, saudara. Oh, kalau ada ibu-ibu didoakan saya, kasihan saudaraku. Ada seorang ibu pakai kundi, tak doakno kundi ini merotol jadi Dunkin Donat, saudaraku. Tak uyek-uyek gini, saya kira kalau diuyek-uyek gini ada kuasa, saudara. Sekarang enggak, saudara, saya nggak ngerti. Jadi kalau sekarang saya sudah aman, sekarang jangan khawatir. Ya, dulu kalau ada ibu sasaan datang ke rumah saya, entek, saudaraku. Sasaannya bisa pindah ke sini, saudara. Karena apa? Saya pikir harus dengan kekuatan. Enggak perlu. Justru tanpa kekuatan. Sekarang kalau saya doakan orang, saya bilang Roh Kudus berbicara lewat saya. Saya tempelkan saja di batuknya pelan-pelan gini, saudara. Adanya. Oh, jangan khawatir, saudaraku. Ya. Saya masih ingat ada seorang ibu tanya istri saya, kondinin teh, saudaraku. Dunkin Donat, saudara. Sekarang saya tahu, oh, Roh Kudus di sini. Biar dia bicara lewat saya. Perkataan saya akan nol efeknya. Tapi satu perkataan dari Tuhan menggetarkan orang itu. Saya ingat saya ketemu seorang wanita, seorang saudari, adik di dalam Tuhan. Saya cuma ngomong satu perkataan yang Tuhan suruh saya katakan. Saya katakan, namamu ada tertulis di telapak tangannya. Hancur hatinya. Brah. Kalau saya katakan, oh Tuhan tuh baik, itu mungkin daripada akal saya. Saya cuma ngomong, Roh Kudus mau ngomong apa pada orang ini? Katakan namanya ada tertulis di telapak tanganku. Orang itu dijamah Tuhan. Dan apa tujuan kita? Supaya rumah ini penuh dengan asap. Asap itu the glory of the Lord. Shekinah, kemuliaan Tuhan yang kelihatan. Amin. Saudara rindu supaya orang dipenuhi dengan kasih. Orang dipenuhi apa yang dia butuhkan. Dia butuh kasih, minta dari Tuhan. Dan saya tahu dari dalam diri kita memancar. Dan orang itu terkena radiasi. Dan orang itu dijamah oleh Tuhan. Gampang tuh saudara ya. Pelayanan tuh gitu. Jangan aneh-aneh. Hati-hati, jangan ada Dunkin Donat melayang lagi, saudaraku. Amin, saudaraku. Pada waktu Yesaya melihat itu semua, dia melihat bagaimana para serafim melayani Tuhan dengan semangat, melayani Tuhan sambil mereka takut akan Tuhan, rendah hati dan melayang-layang. Saya dapat satu hikmat lagi. Kalau serafim itu tidak melayang-layang, nanti dia jatuh. Pok. Betul, saudaraku. Kenapa? Banyak hamba Tuhan jatuh, saudara. Karena dulu melayani Tuhan dengan semangat, mendidih. Saudaraku, mendidih di hati. Tetapi begitu diberkati secara jasmani. Dulu waktu naik bis sudah melayani Tuhan sungguh-sungguh. Sekarang pakai mobil ber-AC. Kempus. Rumahnya bagus. Dulu bangun jam 5. Sekarang ada jemaat mengirim laserdisc. Nonton sampai jam 2. Bangunnya jam 11. Akhirnya tidak melayang-layang lagi. Pok, saudaraku. Betul, saudara? Karena itu tetap melayani Tuhan dengan semangat, dengan ketaatan. Melayani Tuhan dengan kenal siapa Tuhan. Melayani Tuhan dengan iman. Melayani Tuhan dengan kuasa. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jangan melayani Tuhan dengan kekuatan sendiri. Capek, saudara. Melayani Tuhan dengan kuasa dari Tuhan. Kalau saya capek, saya datang Tuhan, aku bejana kosong. Isi aku lagi Tuhan. Dan saya rasakan, dia mengisi saya dengan kasih-Nya. Apa yang saya butuhkan, Tuhan berikan. Saudara yang kasih Tuhan, Yesaya berkata, celakalah aku. Kalau tadi Yesaya 1 sampai Yesaya 5, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Kalau ada orang di sini pelayanannya, khotbahnya celakalah kamu, tetapi tidak bisa melihat kekurangan diri sendiri, saudara belum sungguh-sungguh ketemu Tuhan. Karena Alkitab ini bukan teropong, Alkitab ini cermin, saudaraku. Banyak orang memakai Alkitab ini sebagai teropong, neropongi orang, saudara. Pendetanya diteropong. Dia akan diteropong, saudaraku. Wah itu ada kukulnya itu, ada jerawatnya itu. Wah mundur dari Tuhan. Apa itu? Masa dengar khotbah angop? Ngerti angop enggak, saudaraku? Menguap. Tetapi sebetulnya ini cermin untuk kita lihat. Oh Tuhan, aku begitu banyak kekurangan. Aku belum seperti Yesus. Kalau saya membaca kehidupan Tuhan Yesus, Roh Kudus menunjukkan, kamu sombong, tengi, gitu saudaraku. Roh Kudus menyatakan pada saya, ampuni aku Tuhan, rubahkan aku Tuhan. Amin, saudaraku. Dan saat itu serafim turun ke bawah. Banyak hamba Tuhan melayani itu melayang-layang, saudara. Di mana? Sedang berdoa, tidak bisa dihubungi. Telepon lagi, sedang berdoa, melayang-layang terus. Padahal banyak orang perlu didoakan. Padahal banyak ada orang, oh saya belum tergerak untuk melayani Tuhan.
Saya pernah ketemu orang, Roh Kudus tidak menyuruh saya menginjil. Roh Kudus yang mana tidak menyuruh menginjil, saudaraku? Roh Kudus memberikan kuasa untuk kita menjadikan saksi Allah. Ada loh, saudaraku, golongan nih, serafim di atas melayang-layang. Ya, saudara. Saking melayang-layangnya suaminya jadi bingung, saudaraku. Melayang dari satu persekutuan ke persekutuan lain. Sangat rohani. Waktu suaminya berkaca, oh inilah dia, the beauty and the beast, katanya, saudaraku. Suaminya diolok-olok, oh ya anaknya setan. Kamu sih tidak rohani. Mana suaminya bisa bertobat, saudaraku? Amin. Ibu-ibu bertobat, amin. Saya ketemu banyak ibu itu yang melayang-layang. Tapi serafim ini turun. Dia ambil dengan sepit bara api, ditaruh di bibir daripada Yesaya. Dan dia berkata, engkau kukuduskan. Haleluya. Saudaraku, serafim bukan cuma menerima berkat bagi dirinya sendiri. Dia selalu menjadi berkat bagi orang lain. Saya bisa khotbah lebih panjang lagi, tapi karena waktu, saya kira cukup sampai di sini. Tetapi saya lihat tunjukkan satu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan 22. Ada sebuah lagu yang sangat indah yang digubah oleh Pak Niko. Yang pencipta itu cuma Tuhan. Pak Niko penggubah. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Dan lagu ini sangat powerful. Karena tidak ada anak kecil, anak kudus, pohon terang, O Little Town of Bethlehem, Mary's Boy's Child, yang model seperti gitu, Jingle Bell, tidak ada, saudaraku. Tapi semuanya tentang Yesus sebagai Raja. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Kunci D. Kita baca dulu Yohanes 20, baru kita nyanyikan pujian itu dan kita akan berdoa. Yohanes 20, 21 sampai dengan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera atau shalom bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ada satu pengalaman dalam hidup saya. Saya khotbah di sebuah kota kecil. Dan di situ ada seorang bapak yang menangis sepanjang saat pada waktu saya berkhotbah. Dan saudara tahu, saya khotbah itu tanpa kompromi. Saya kurang suka menyenangkan hati orang. Saya menyampaikan apa adanya firman Allah. Roh Kudus bekerja, orang itu dijamah. Dan selesai kebaktian, dia datang pada saya, Pak Arifin. Dia membuat pengakuan, saya adalah dulu pendeta di tempat ini, di kota ini. Sekarang saya menjadi germo. Menjadi germo, saudara. Dari pendeta jadi germo. Dia menangis, dia ucapkan dengan menangis, apakah kira-kira Tuhan Yesus masih mau ngampuni saya? Saya mau bertobat, Pak. Maukah Bapak mendoakan saya yang kotor ini? Saya tahu, langsung saya rangkul, saudaraku. Saya tahu kalau secara manusia saya jijik sama orang kayak gini. Kalau bajingan jadi pendeta bagus, tapi kalau pendeta jadi germo, saudaraku. Tapi kasih Allah itu luar biasa. Saya rangkul orang ini. Dan saya rasakan the love of God mengalir, menjangkau orang ini. Saya dengar orang itu sudah dipulihkan. Saya kembali pada keluarganya. Istrinya, anak-anaknya menerima dia lagi. Dia kembali ke gereja yang dulu. Saya dengar dia sekarang mulai melayani Tuhan lagi. Kalau ada saudara di sini seperti serafim dulu, tapi sekarang mungkin sudah padam dan mungkin jatuh. Dalam firman Tuhan ini mengingatkan saudara, bara api yang menguduskan kita ada di sini, yaitu Roh Kudus. Kita naikkan pujian Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Mari pakai berdiri. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya. Yesus telah lahir ke dalam hatiku.
Yesus telah dalam hatiku, ke dalam hatiku ini lambang pemerintahan berada di baunya. Namanya, oh namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Tuhan menyikapkan juga kepada saya bahwa serafim melayani Tuhan di dalam aturan, di dalam ketertiban. Saya percaya pasti ada ketua family altarnya. Saya percaya ada diaken. Saya percaya ada penatua. Karena ini gambaran daripada gereja perjanjian baru. Kita melihat kehidupan daripada Maria. Dia tunduk pada suaminya, meskipun dia wanita yang dipilih. Yesus berkata pergi ke Mesir, dia pergi. Yesus berkata tinggal di Nazaret, dia katakan iya. Yesus berkata kita tinggal di Bethlehem, iya, taat. Seandainya Maria pernah membantah, pasti ditulis dalam Alkitab. Alkitab ini kitab paling jujur di dunia, tetapi tidak pernah ditulis. Sebaliknya yang keluar adalah nyanyian Maria, pujian. Pada waktu saudaraku, mereka berkumpul di loteng atas Yerusalem, dikatakan semua orang berkumpul bersama, berdoa bersama. Juga ada Maria dan saudara-saudara Yesus. Maria ibu Yesus, dia taat kepada para penatua. Padahal rasul-rasul itu, Yohanes dan Yakobus itu kemenakannya sendiri. Meskipun jauh lebih muda, dia menundukkan diri. Roh semacam inilah yang membuat orang bisa dipakai oleh Tuhan. Saya rasakan mungkin ada di sini yang timbul amarah pada para imam, bertobat saudaraku. Timbul amarah pada hamba-hamba Tuhan, bertobat. Bahaya saudaraku, bahaya sekali. Saya pernah dengar dan saya pernah lihat sendiri, ada orang marah kepada pendetanya. Dia mati on the spot waktu marah, waktu dia telepon. Saya mau beritahu pada saudara, jangan marah kepada hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, mari kita saling menundukkan diri satu dengan yang lain. Sebelum kita berdoa lebih jauh, berikan shalom pada kiri kanan saudara, seperti Maria dengan Elizabeth. Shalom. Tuhan memberkati ibu, Tuhan memberkati adikku. Haleluya. Mari sekarang dalam kekudusan Tuhan, masing-masing saudara pejamkan mata saudara. Kita mau menutup muka kita seperti yang dilakukan para serafim. Tutup muka kita. Kita minta roh takut akan Allah memenuhi kita saat ini. Oh haleluya. Tunas yang keluar daripada akar Daud, daripada tunggul Isai, yaitu Yesus. His delight, kesukaannya adalah takut akan Tuhan. Kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Mari kedua tangan saudara dipakai untuk menutup wajah seperti begini. Sementara itu saudara ambil waktu untuk berdoa. Waktu kita menutup wajah, kita melihat betapa bebalnya kita seringkali sering tidak taat kepada gembala, kepada penatua, kepada para diaken, pada ketua family altar. Kita merasa kita sanggup, kita merasa kita hebat. Masing-masing biarlah Roh Kudus menunjukkan pada kita saat ini kesombongan, keangkuhan, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Sebab serafim itu melayani Tuhan dengan semangat. Kalau ada saudara yang kendor pelayanannya, atau tidak lagi semangat mengasihi Tuhan, tidak semangat mengasihi suami, tidak semangat mengasihi istri, tidak lagi ada hati dalam pelayananmu, engkau lakukan dengan beban, dengan bersungut-sungut, minta ampun pada Tuhan. Minta api dari sorga bakar hati kita saat ini. Oh, saya sendiri selalu minta api dari sorga membakar hati saya, supaya saya melayani bukan karena terpaksa, bukan karena sudah kadung jadi pendeta, bukan karena kadung jadi orang Kristen, tetapi dengan zeo, dengan satu semangat, dengan zeal, dengan berkobar-kobar bagi Tuhan. Mari Allah Roh Kudus penuhi kami semua. Oh rabakata kasih kalabata karasi kalamasya, turunkan pengurapan-Mu atas kami semua. Haleluya,
Haleluya. Sekarang angkat kedua tangan saudara. Kita nyanyikan Engkau layak, layak dipuji. Engkau layak, layak dipuji. Engkau layak, layak disembah. Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya Bapa.